berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God-lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kiranya semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Mari nikmati saat istirahat kita bersama keluarga dengan sukacita, karena Tuhan mengasihi kita dan mengasihi keluarga kita. Saudara-saudara, setelah sepanjang hari kita beraktivitas, mungkin kita mengalami berbagai situasi yang tidak bersahabat. Ada berbagai masalah yang membuat pikiran kita jadi terbebani dengan masalah tersebut. Tetapi jangan biarkan masalah apapun mengganggu waktu istirahat kita. Hal terbaik kalau kita datang kepada Tuhan, karena dalam hadirat Tuhan kita akan mengalami kelegaan, kita akan mengalami ketenangan. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita hampiri Dia, mari kita nikmati kelegaan dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu memberi kami sebuah status dan posisi yang luar biasa. Di dalam Yesus Kristus kami diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu tanpa perasaan takut untuk dihakimi, karena Yesus Kristus sudah membayar lunas segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa, saat ini kami membawa semua beban hidup kami, segala pergumulan hidup kami serahkan kepadamu. Kami sangat percaya Engkau Bapa yang akan menolong kami, membuat kami menjadi kuat melewati semuanya, bahkan membuat kami mengalami kelegaan, mengalami ketenangan di hati. Kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu takut, karena ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, menyerahkan semua pergumulan hidup kami akan melewatinya dengan sukacita dan kekuatan yang dari Tuhan. Bapa, terimalah pujian dan penyembahan kami. Engkau layak menerima yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami kembali datang ingin menyembah Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, Engkau sertai kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Dan malam hari ini kami ingin menyembah Tuhan lebih dalam, sebab Engkau terlalu mengasihi kami Tuhan.
kami. Kau Yesus Tuhan dan Raja kami, sebab Kau mengerti akan kami Tuhan. Kau peduli akan kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang paling berpengaruh dalam hidup kita adalah pribadi Tuhan. Tetapi ketika kita ada di dunia ini, orang yang paling berpengaruh adalah orang tua kita. Bagaimana pengalaman kita, bagaimana hubungan kita dengan orang tua, itu sangat mempengaruhi hidup kita. Saat ini kita akan sharing tentang fenomena anak kesayangan. Tapi sebelum kita membahas ini, saya akan membacakan terlebih dahulu ada satu pertanyaan yang terkait dengan hal itu. Saya memiliki 3 anak. Saya sangat shock ketika anak kedua saya protes. Katanya saya tidak menyayangi dia seperti saya menyayangi anak pertama dan ketiga. Padahal saya merasa sudah menyayangi semua anak saya. Kenapa ya Pak Pendeta anak kedua saya itu bisa bersikap seperti itu? Kadang-kadang orang tua merasa baik-baik saja, menyayangi anak, semua anak disayangi. Tetapi kadang-kadang secara nggak disadari ada anak tertentu merasa tidak dikasihi karena cara mengasihi orang tuanya itu disamaratakan kepada semua anak, dianggap kalau saya lakukan ini, anak saya memahami bahwa saya menyayangi mereka. Setiap anak itu punya yang namanya bahasa kasih yang berbeda. Ada anak tertentu merasa tidak disayangi oleh orang tuanya karena cara menyayangi orang tuanya itu tidak bisa ditangkap dengan kecenderungan dia untuk membahasakan kasihnya. Atau kalau tidak, memang ada sadar atau tidak, ada kebiasaan orang tua tertentu yang fokusnya hanya anak pertama. Anak pertama dianggap sebagai anak kebanggaan karena yang paling dinanti-nantikan itu biasanya kan anak pertama. Habis menikah pengen punya anak, anak pertama itu sangat spesial. Begitu anak kedua sudah dianggap biasa. Karena dianggap sebagai biasa saja kan perhatiannya pasti beda dengan anak yang pertama. Sudah nggak terlalu spesial lagi karena anak pertama saja sudah repot, apalagi anak kedua. Setelah sekian lama punya anak yang ketiga, mungkin yang kedua ini jadi bermasalah ini. Jadi suka melawan, tidak bisa diatur, jadi tambah capek ini orang tua. Begitu ada anak yang ketiga jadi spesial lagi. Apalagi anak pertama sudah gede, tidak bisa lagi diajak main. Kadang-kadang kalau kita punya anak itu yang paling asik kan masa kecil ya, bisa kita ajak main. Tapi kalau sudah mulai dewasa anak kita punya dunianya sendiri, punya waktunya sendiri. Jadi mulai jarang untuk bisa bersama dengan anak pertama, sementara anak kedua hubungannya nggak bagus karena anak kedua tadi merasa tidak terlalu disayangi atau merasa cemburu dengan kakak pertama. Anak ketiga akhirnya dapat perhatian lagi, jadi anak kesayangan lagi. Fenomena anak pertama, kedua, ketiga seringkali terjadi seperti itu. Di Alkitab ternyata masalah itu juga pernah terjadi.
yaitu dalam keluarga Ishak. Nah, kita akan coba mencermati kasus keluarga Ishak tentang fenomena anak kesayangan dan apa dampaknya kalau itu tidak sungguh-sungguh kita beri perhatian. Itu akan membuat susah hati para orang tua karena anak-anaknya merasa tidak mendapatkan kasih sebagaimana mestinya tadi. Apa salahnya Pak jika ayah atau ibu itu mengasihi salah satu dari anak yang lain gitu? Ya pasti salah lah ya. Kalau Tuhan memberi kepercayaan satu anak, beri kasih semaksimal mungkin yang bisa dilakukan terhadap satu anak itu. Kalau Tuhan kasih 2 anak, orang tua punya tanggung jawab mengasihi keduanya. Kalau punya 3 anak, berikan kasih sayang kepada semuanya. Kalau 3 anak itu tidak diberi kasih sayang yang sama, pasti kalau anak merasa tidak dikasih itu biasanya ada bagian dari hatinya itu yang kosong tuh. Akhirnya dia jadi anak bermasalah. Pernah nggak kita dikhianati orang? Pernah nggak kita merasa tidak dikehendaki orang? Ketika kita nggak dikehendaki begitu aja, kita merasa sakit rasanya. Kita merasa ada yang kurang dari hidup kita, membuat kita nggak bisa bahagia itu. Demikian juga anak. Sebab siapa orang yang paling diharapkan mengasihi dia? Pasti orang tuanya kan? Nah kalau tidak mendapatkannya, anak akan jadi bermasalah. Keluarga Ishak ini kalau kita runut kemudian ya, kan Esau kemudian hampir membunuh adiknya sendiri tuh. Itu salah satu akibat dari kecenderungan anak kesayangan. Kita perhatikan di Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 29. Kalau kita perhatikan beberapa ayat itu menunjukkan bagaimana Ishak sebagai ayah itu menyayangi Esau lebih dari menyayangi Yakub. Kita baca ayat yang pertama sampai ke 4. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," saut Esau. "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Ishak itu menyayangi Esau lebih dari Yakub karena apa? Punya kegemaran yang cocok. Esau itu seorang pemburu, berarti sering dapat buruan dibawa pulang. Ishak seorang pria yang suka makan daging, jadi cocok kan? Anaknya pemburu, ayahnya suka makan daging. Kan dikatakan, olahlah itu seperti yang aku gemari. Berarti memang kegemarannya Ishak itu makan daging. Sementara pemasok dagingnya siapa? Esau. Ada hubungan yang sangat dekat. Salah satu fenomena anak kesayangan itu memang kadang-kadang ada kemiripan. Ada kemiripan wajah atau kalau enggak hobi, selera, ada kemiripan begitu. Itu semakin dekat menjadi semakin spesial. Ishak lupa bahwa dalam rancangan Tuhan yang akan diberkati Tuhan untuk meneruskan keturunan mereka dari Abraham, Ishak, bukan Esau tetapi Yakub. Itu yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau kita baca Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi dalam ketetapan Tuhan yang mewarisi berkat Abraham itu adalah Ishak. Dari Ishak itu Yakub yang lebih muda. Itu rancangan Tuhan, itu kedaulatan Tuhan. Tidak bicara siapa yang lebih tua. Tetapi Tuhan sudah tetapkan Yakub yang akan mendapatkan
berkat dari Abraham itu adalah Yakub. Tetapi karena Ishak lebih menyayangi Esau, akhirnya berkat itu akan diberikan kepada Esau. Saya yakin Ishak tahu itu bahwa mestinya yang dapat berkat itu Yakub. Tetapi karena ada kedekatan hati, kedekatan batin, dia akan berikan kepada Yakub. Alasannya bisa macam-macam kan? Tetapi yang jelas ini spesial bagi saya, Esau itu anak spesial. Akibatnya itu nanti rusak hubungan Esau dan Yakub, kan alami masalah yang sangat serius ya. Jadi para orang tua perlu hati-hati. Tidak boleh menjadikan salah satu anaknya itu anak kesayangan. Semuanya harus dapat kasih sayang kita dengan cara yang unik sesuai dengan sifat dan keberbedaan dari anak kita. Karena cara kita mengasihi itu kepada anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu harus sesuai dengan keistimewaan mereka. Tidak boleh semua disamaratakan. Makanya penting sekali orang tua memahami keunikan anaknya, supaya ketika dia ingin membagikan kasih sayang, mengungkapkan kasih sayang dengan cara yang bisa menyentuh hati anaknya. Kita tidak boleh sebagai orang tua itu terdorong untuk memberi perhatian dan menganggap spesial sekali salah satu anak kita, karena itu memang kita sangat tunggu-tunggu kehadirannya. Anak pertama seringkali jadi anak kebanggaan, anak kesayangan karena dinanti-nantikan, semuanya serba spesial. Kalau itu jadi anak kesayangan itu, biasanya anak yang kita sayangi melakukan kesalahan, kita sangat mudah memahami. Kita sangat mudah memaafkan, dan bahkan kalau misalnya orang lain menegur, kita membela betul itu, padahal anak kita berbuat salah. Ketika itu merugikan keluarga, kita maklumi, bahkan akhirnya kita atasi itu kerugian itu. Kalau dia punya adik, kita tuntut adik-adiknya memahami orang yang sangat kita sayangi. Bukankah hal ini membuat orang lain, anak yang lain merasa tidak disayangi? Kalau anak yang lain merasa tidak disayangi, pasti mereka akan bertumbuh sebagai pribadi yang punya kebiasaan buruk, sikap yang buruk, karena dia akan berusaha mendapatkan kasih sayang kita sebagai orang tua. Bagi orang tua yang menganggap satu anak itu istimewa segala-galanya, itu bisa seperti Ishak. Dia tahu sebenarnya Yakub yang harus dapat berkat, dia berikan kepada Esau. Artinya ada orang tua demi anak kesayangannya kompromi berbuat dosa. Demi anak kesayangannya membela dan membenarkan anaknya yang berdosa. Demi anak kesayangannya rela berkorban yang tidak perlu demi supaya anak kesayangannya itu senang, bahagia. Apa yang diinginkan dikabulkan. Terlalu longgar, tidak lagi memiliki otoritas untuk mendisiplin anaknya, saking sayangnya. Karena memang biasanya kalau orang semakin menyayangi cenderung memanjakan kan. Kalau sampai akhirnya lebih memilih hati anak yang disayangi ini senang lebih daripada menyenangkan hati Tuhan, maka anak itu berubah jadi berhala di hati orang tuanya. Membuat anak itu akhirnya tumbuhnya justru tidak benar, tidak baik. Tunggu waktunya saja, nanti pasti akan menyusahkan orang tua. Kalau ini terjadi, jangan jadikan anak berhala di hati kita. Semuanya kita berusaha senangkan, tetapi kita mengabaikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab hal utama yang harus jadi motivasi kita jadi orang tua, menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati anak. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, anak kita kadang-kadang berduka cita, tidak apa-apa kalau itu demi kebenaran. Kemudian ada ibunya yang menyayangi anaknya juga. Ternyata di keluarga Ishak itu semua punya mainan sendiri-sendiri suami istri ini. Ishak menyayangi Esau, Ribkah menyayangi Yakub. Ketika mendengar bahwa Ishak akan memberkati anak sulungnya ini
nggak tahu memang apa kebiasaan ya, ibu-ibu itu suka kepo ya, suka nguping gitu apa yang dikatakan suaminya. Ketika mendengar itu apa yang dikatakan Ribkah nih? Ayat yang kelima. Tetapi Ribkah mendengarnya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Berkatalah Ribkah kepada Yakub anaknya, telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Menangkap maksud ayat ini, karena Ribkah lebih menyayangi Yakub daripada Esau, dia tidak rela kalau anak kesayangannya tidak beroleh berkat. Dia rela untuk bersekongkol dengan anaknya, bahkan mengajari, memerintahkan anaknya untuk membuat kebohongan terhadap ayahnya. Melakukan sesuatu yang licik, melakukan sesuatu yang jahat terhadap ayahnya sendiri. Kira-kira kalau ada seorang istri seperti ini, yang jadi bapak seperti apa? Pasti marah, ya kan? Tidak akan berkata, pintar sekali ya istriku ya. Tidak, ini pintar untuk berbohong kepada ayah. Tetapi itu nyata loh. Dia justru memerintahkan anaknya untuk berbohong kepada ayahnya, supaya dia mendapatkan berkat itu. Dia lupa bahwa kalau memang Tuhan yang menetapkan bahwa Yakoblah yang akan mewarisi berkat itu, tidak ada satu orang pun yang bisa mengambilnya. Tetapi Ribkah, karena dia menyayangi Yakub, dia melakukan sesuatu yang jahat, bahkan lakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan untuk melindungi anak kesayangannya, memperoleh haknya. Kalau seperti ini seperti orang tua yang mau mengambil alih posisi Tuhan bagi hidup anaknya. Kalau Ishak itu menunjukkan anaknya jadi berhala, kalau Ribkah dia menempatkan dirinya jadi Tuhan. Sepertinya dialah yang bisa menjaga supaya anaknya mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Dialah yang bisa melindungi anaknya supaya berkat Tuhan itu akhirnya tetap ada pada Yakub. Dia lupa bahwa Allah adalah Tuhan yang punya kuasa. Walaupun orang berusaha menggagalkan rencananya, pasti berkat yang disiapkan untuk Yakub itu tidak akan pernah bisa direbut orang lain. Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang tidak terbatas. Tetapi hati seorang ibu yang punya anak kesayangan itu, dia menjaga betul, rela berbuat dosa walaupun alasannya kelihatan baik. Ibu-ibu jangan sampai demi untuk melindungi anakmu, engkau lakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, yang berdosa, dan bahkan jahat juga di mata orang lain, apalagi di mata suami. Jangan tempatkan dirimu sebagai Tuhan bagi anak-anakmu. Biarlah anakmu punya Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal, yang tidak pernah berubah. Kita sebagai orang tua punya keterbatasan. Kita sebagai orang tua tidak mungkin bisa melindungi 100% anak kita. Ada banyak keterbatasan, tapi biarlah Tuhan kita yang jadi pelindung bagi anak kita. Biarlah rencana Tuhan itu tergenapi, tidak bergantung kepada kita. Enggak, kita hanya lakukan bagian kita. Amen. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sadar atau enggak, sebagai orang tua kadang-kadang kita punya anak kesayangan. Jangan teruskan. Bagikan kasih-Mu kepada semua anak. Kalau itu sudah terlanjur, perbaiki. Anak yang merasa kurang dapat kasih sayang kita, orang yang tidak mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus, mari kita mulai beri waktu yang terbaik untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita tumbuh dengan benar dan
ketika mereka dewasa tidak mendatangkan duka cita bagi kita, karena kehidupan rumah tangga kita harmonis, tidak hanya suami istri, tetapi kakak adik itu juga harmonis karena mendapatkan kasih sayang yang semestinya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami belajar dari keluarga Ishak betapa berbahayanya kalau kami sebagai orang tua menjadikan anak kami berhala. Sepertinya dia yang menjadi sumber kebahagiaan, sepertinya dia yang menjadi sumber sukacita kami, melebihi pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami kalau sebagai orang tua hanya menjadikan satu anak tertentu sebagai anak kesayangan, sehingga kami tidak bisa berperan sebagai orang tua dengan cara benar. Kami tidak bisa mendidik anak-anak kami dengan cara yang benar. Kami lebih mengikuti dorongan hati kami yang sungguh-sungguh menyayangi anak kami, tetapi kami mengabaikan bahwa kasih kami kepada anak kami tidak boleh melebihi kasih kami terhadap Tuhan yang sudah mempercayakan anak kepada pernikahan kami. Bapa di surga, Tuhan memberikan hikmat, memberikan pengertian lebih lanjut kepada para orang tua, ayah maupun ibu, supaya mereka sungguh-sungguh bisa hadir dalam hidup anaknya sebagai ayah, sebagai ibu yang memberikan kasih sayang dengan cara yang sehat, dengan cara yang positif, yang bisa mengisi kebutuhan anak-anaknya dengan kasih yang dari Tuhan. Kalau ada anak-anak yang saat ini merasa menjadi anak yang tidak istimewa, anak yang tidak berharga di mata orang tuanya, yang merasa tidak diinginkan oleh orang tuanya karena orang tuanya mengasihi anak yang lain lebih dari dirinya, Tuhan juga menjamah hatinya. Tuhan menyembuhkan luka hatinya. Tuhan menyatakan kehadiran-Mu bahwa Engkaulah Bapa yang sempurna. Engkaulah pribadi yang sempurna yang bisa memberikan kasih sayang yang seutuhnya kepada mereka. Beri mereka kelembutan hati untuk bisa mengampuni dan untuk bisa menerima orang tuanya, memperbaiki hubungannya yang rusak dan bersikap dewasa atas hal yang tidak diterimanya dari orang tuanya, karena mereka sudah mendapatkan kepuasan dari kasih Bapa di surga. Tuhan berkati rumah tangga, Tuhan pulihkan hubungan-hubungan yang rusak antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik. Nyatakan belas kasihan-Mu, jamahlah semua kerusakan-kerusakan yang ada di rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan, supaya terjadi pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena rumah tangga, keluarga yang pulih, itu akan menjadi kesaksian terbaik di dunia ini, bahwa Engkau sungguh-sungguh memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati gereja-Mu, Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang terbeban untuk melayani keluarga-keluarga. Melalui pelayanan mereka, banyak keluarga bisa ditolong, banyak keluarga bisa diselamatkan dari kehancuran, banyak keluarga boleh memiliki hubungan yang semakin harmonis, semakin memberkati satu sama lain. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu berdoa untuk keluarga kita. Apapun situasi dan kondisinya, jangan biarkan keluarga kita menjadi kehilangan sukacita. Kita harus terus belajar dan melakukan apa yang jadi tanggung jawab kita. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, silahkan saudara menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, Tuhan mengasihimu dan bisa memulihkan hidupmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika kelimpahan gandum dan anggur.
Dengan tentram, aku akan membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai